Halo, jadi kita akan lanjut tentang materi JavaScript, dan kali ini kita akan buat latihan DOM ya. Kita akan buat slide slow dengan menggunakan gambar ya. Ada di sini ada 5 gambar yang sudah saya sediakan, dan untuk mempermudah pemanggilan gambar saya sudah ubah namanya ya. Dan ada satu file index.html, ini masih kosong ya. Dan ini kalau dijalankan dia masih kosong. Kemudian yang pertama akan kita buat adalah tag image untuk menampung gambarnya ya. Search-nya nanti biarkan kosong, nanti diisi oleh JavaScript. Kemudian kita buat ID. Nantinya ID ini akan dipanggil oleh JavaScript ya. Kemudian kalian buka tag script. Kemudian kita akan membuat sebuah array untuk menampung data gambar. Kita berikan nama saja images, sama dengan buka array. Kemudian kita panggil semua gambarnya ya. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini img 1, img 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita seperti biasa kita buat variable index, let i sama dengan 0. Save. Kemudian kita buat sebuah function, nantinya function ini akan mengisi nilai src di sini ya, supaya gambarnya tampil. Ini kalau dijalankan, saya refresh, ini belum ada tampil apa-apa ya. Jadi kita akan buat sebuah function, nama fungsinya adalah change image. Dan jangan lupa jalankan fungsinya ya. Kemudian kita panggilin ya yang ID-nya slide. Kita buat dulu variable slide. Nantinya variable slide ini akan berisi elemen yang ID-nya slide ya. Yang panggil dokumen titik get element by ID. Nama ID-nya adalah sesuai dengan ini ya, slide. Kemudian untuk mengisi nilai src di sini kita menggunakan JavaScript. Jadi slide titik src-nya itu diisi dari image ini ya, image. Kemudian image yang keberapa, kalau saya tulis langsung di sini 0, nanti dia akan memanggil gambar yang pertama ya, yang indeks ke 0. Ini kalau saya refresh ya, ini gambarnya sudah tampil, tapi gambar ini dia terlalu besar ya, jadi kita kasih CSS dulu supaya gambarnya sesuai dengan ukuran browser ya. Kalian ke tag head, kalian buka style, kemudian kita targetkan ya untuk image img, width-nya kita kasih 100%. Kemudian untuk height kalian kasih saja 90 VH itu view height ya. Ini kalau di refresh ya ini ya, atau 100 VH ya, supaya di full. Ini offside. Oh, ini offside karena ada jarak ya. Ini ada jarak kosong, ini bisa kita hilangkan di keempat sisinya ya. Jadi kalian bisa kasih padding dan marginnya 0. Jadi untuk membuat padding dan margin 0, kalian tinggal panggil body padding 0,
kemudian margin 0, save dan refresh. Ya, ini sudah tidak ada padding, sudah tidak ada juga marginnya. Tapi Emacs ini masih kita panggil manual supaya dia bisa berganti-ganti. Nanti kita akan ganti nilai i-nya ya. Jadi kita tulis dulu i. Nanti nilai i ini diisi dengan angka 0. Jadi gambar yang dipanggil adalah gambar yang pertama. Kemudian supaya gambarnya ini bisa berganti-ganti ya, kita buat sebuah kondisi if jika i lebih kecil dari images length, atau ini panjang nilai dari images length dikurang 1. Kenapa kurang 1? Karena indeks mulai dari 0. Karena kalau ini kalian dd, ini coba kita alert ya supaya kalian lihat berapa nilainya length, Emacs length, alert Emacs length. Ini saya komentar dulu ya, save dan refresh. Ya, ini ya total panjangnya tuh ada 5, sementara untuk array itu dia mulai dari 0, makanya kita harus kurangi 1 supaya panjangnya tuh ada 4. Jadi nanti dia mulai dari 0, 1 sampai dengan 4 ya. Kemudian jadi pada sekarang Emacs ini akan diganti dengan nilai 0. Kemudian kita buat kondisi jika i sama dengan 0 dan i lebih kecil dari panjang lengthnya kurang 1, berarti sini 0 lebih kecil dari 4, maka i ditambah 1 ya. Kemudian selain itu, ini untuk mencegah jika nanti i-nya berubah menjadi 5. Kalau i-nya menjadi 5, karena di sini mulai dari 0 sampai dengan 4, otomatis indeks kelima itu tidak ada ya. Kita kembalikan i-nya jadi 0. Kemudian kita buat time ya, set time out. Ini untuk mengatur waktu. Jadi setiap beberapa detik dia akan menjalankan fungsi change image ya. Ini kalau untuk detik ya, kalau kita tulis 3000 berarti 3 detik. Save dan refresh. Ini kita hitung 1, 2, 3 ya, gambar sudah berganti. 1, 2, 3 berganti, 1, 2, 3 berganti ya. Nanti kalau dia di sini sudah berubah jadi 5, jadi kalau i sama dengan 5, itu dia akan kembali ke i sama dengan 0. Nanti dia akan panggil gambar yang pertama ya. Kalau kalian mau waktunya lebih lambat, kalian tinggal ganti waktunya nih ya. Misalnya kalau mau 1 menit, berarti 60.000 ya. Tapi biasa kita pakai 3 detik atau 5 detik ya. Ya, ini masih sederhana. Biasanya kalau mau lebih kompleks, kita tambahkan di sini menu navigasi supaya kita bisa pindah-pindah slide image ya, tanpa menunggu jeda waktu ya. Sekian untuk DOM slide image. Berikutnya kita akan pelajari latihan JavaScript selanjutnya ya. Kemarin kita sudah pelajari namanya array, tapi array yang kita pelajari itu kita cetak di dalam konsol log ya, atau konsol tabel. Tapi sekarang nilai array ini tidak akan kita cetak lagi di konsol ya. Kita akan langsung cetak di dalam tabel HTML. Nanti kita akan cetak di sini ya, yang untuk tbody ya. Jadi ini kalian bisa pause dulu dan ketik tbody, ketik tabelnya ya. Kemudian seperti biasa, kalau kita gunakan JavaScript, kita buat dulu ID ya untuk targetnya nanti. Nama ID-nya kita pakai tbody saja.
Kemudian kita buat variabel untuk menampung row-nya ya, nanti akan dicetak di sini. Let row, dimana nanti nilai row ini kita buat dulu array kosong. Nanti baru kita isi nilai arraynya ya. Kita buat pengulangan for i sama dengan 0, titik koma i lebih kecil dari mahasiswa ini ya. Mahasiswa titik length itu panjang nilai mahasiswa ya. I plus. Kemudian kita buat operator penggabungan string ya. Row tambah sama dengan ini, kita buka dulu tag tr ya. Kemudian kita tutup tag tr-nya. Kemudian di antara tr itu ada td ya. Jadi kita copy ini td ya. Dan jangan lupa tutup td-nya ya. Ini karena saya install plugin, makanya di bawah langsung berganti otomatis ya. Ini kalau saya refresh, oh ini belum jalan karena kita belum panggil ID-nya ya. Di dokumen titik get element by ID yang ID-nya tbody, kemudian kalian cetak ya. Cetak HTML, apa yang dicetak? Yang dicetak adalah nilai row-nya atau isi dari row-nya. Ini row-nya kosong, awalnya kosong. Kemudian kita isi dengan nilai tr dan td. Jadi kalau saya refresh, ya ini masih kosong ya. Kemudian yang pertama itu adalah nomor ya. Jadi di sini kita akan cetak nilai i. Tapi sebelum kita cetak nilai i, kita tutup dulu ya. Kemudian ini tambah nilai i, save dan refresh. Ini tercetak 0, 1, 2, 3, tapi ini tercetak mulai dari 0. Kalau kalian mau mulai dari 1, tinggal i tambah 1. Refresh. Oh, ini dia jadi gabung ya. Ini kalian buat saya dalam kurung ya, supaya kita bisa saja buat variabel baru ya, mulai dari 1 sampai kita pakai saja iya yang sudah kita buat ya. Ini ya, angkanya sudah mulai dari 1, 2, 3, 4. Kemudian sekarang kita akan cetak nama ya. Ini kalian copy, nama itu diisi oleh mahasiswa. Kemudian mahasiswa yang indeksnya indeks GI, dan karena nama itu indeks ke 0 ya. Ini ya, kalau awal Marlin itu indeks ke 0. Kemudian untuk ini kita buat pengulangnya otomatis. Makanya kita isi saja nilai i. Nilai i ini akan berganti-ganti ya, sampai i-nya lebih kecil dari panjang mahasiswa ya. Ini kalau saya refresh ya, ini namanya sudah tercetak. Kemudian kita buat juga untuk nim dan prodi. Jadi kalian copy ya, alt save, bawa 2 kali. Nim ini 1, ini 2, dan save. Nah, refresh. Nah ini ya, ini datanya sudah berhasil tercetak dan bukan lagi kita cetak di dalam konsol ya. Cuman kalau seperti ini agak repot karena di sini kita buka tutup tanda kutip ya, banyak sekali, dan ini akan bisa saja menyebabkan kesalahan dalam pengetikannya. Jadi ada lagi yang lebih bagus. Kalau kalian kerepotan buka tutup tanda petik ya. Ini bisa saya hapus. Ada cara yang lebih bagus. Jadi row tambah sama dengan ini, kalian ketik backtick ya. Backtick itu di atas tombol tab dan di samping angka 1 ya. Kalian ketik backtick 2 kali, kemudian kalian enter ya. Yang pertama kita isi dengan tr ya. Ini saya isi dulu tr supaya gampang di copy. Nah ini tr. Kemudian yang berikutnya adalah td ya.
Kemudian untuk mencetak angka ini tidak perlu kita tutup tanda backticknya ya, kita pakai dolar, buka kurung, tutup kurung, kemudian I dan save. Ini ya 0 1 2 3 4. Kalau mau I nya bertambah jangan lupa I tambah 1, kemudian save, refresh ya, sudah mulai dari 1 ya. Nanti yang kita copy alt shift bawa, ini sama seperti tadi, mahasiswa yang indeksnya ke I, kemudian kalau nama dia indeks ke 0, kalian copy satu kali indeks ke 1, kalian copy satu kali indeks ke 2, kemudian di save dan refresh. Ya ini caranya caranya hasilnya sama seperti yang tadi, cuman cara ini lebih mudah karena kita tidak perlu buka tutup tanda petik ya. Ini lebih gampang dilakukan ya. Kemudian masih ada cara lagi yang lain yang lebih praktis lagi, yaitu ini belum saya ajarkan di kelas ya. Namanya adalah for each. For each. Ini saya hapus dulu ya. Ini for each biasanya digunakan untuk pengulangan array ya. Jadi ini nama arraynya apa? Nama arraynya adalah mahasiswa. Kemudian elemennya apa? Elemennya itu ini bebas ya. Kita gunakan saja M, kita ambil dari mahasiswa ya. Dan ini tidak perlu pakai tanda buka kurung ya, karena fungsinya cuma satu ya. Jadi kita bisa saja langsung row tambah sama dengan, dan kalian enter dan lakukan seperti tadi ya. Buka tombol ketik tombol backtick ya. Ini enter. Ini tab spare up ya. Kita butuh tr ya, supaya karena agak sulit di sini ya. Kalau di sini kalian tidak bisa tr baru tab ya, karena ini bukan HTML tapi JavaScript. Ini save, enter. Kemudian kita butuh td ya, td, dan kita cetak nilai i nya ya, nilai nomor ya. Saya replace kosong untuk mencetak nilai nomor, karena di sini kita tidak punya nilai i, jadi kita buat dulu variabelnya let i sama dengan, tidak perlu mulai dari 0, langsung mulai dari 1. Dan untuk mencetak ini kalian ketik dolar, buka kurung, tutup kurung, i. Ini langsung mencetak angka 1 ya. Dan refresh. Tunggu ya. For each row tambah sama dengan, ini saya lupa buat variable row ya. Tadi terhapus ya, variable row yang diisi dengan array kosong. Refresh ya ini ya. Oh ini saya lupa juga di refresh. Ya 1 2 3 4 sudah berhasil. Cuman ini caranya agak beda ya. Untuk mencetak nama ini kalian tidak perlu lagi panggil mahasiswa, karena sudah kita ganti mahasiswa menjadi M. Kemudian untuk nama dia indeks ke berapa ya? Indeks yang ke 0. Save dan refresh. Ya ini ya, namanya sudah berhasil. Tinggal name dan prod ya. Indeks ke 1, indeks ke 2. Save dan refresh. Ya ini ya. Ini sudah berhasil. Dan untuk dari ketiga cara yang tadi ya, yang paling sering digunakan adalah cara yang